visual itu kalau menurut saya sebuah visualisasi, entah itu dalam bentuk media apapun gitu ya, dan dia tidak pada tempatnya. Yang ini kayak apa namanya, yang di jalan-jalan, yang kayak baliho, terus bendera-bendera kayak gitu, pamflet-pamflet itu menurut saya sampah visual. Sampah visual tuh sesuatu yang mengganggu mata, jadi nggak cuma iklan. Kalau misalnya pemikamannya itu kumuh, buat saya sih juga sampah visual. Menurut aku tuh sampah visual tuh ini banner, spanduk, baliho yang ada di jalan, terus gimana ya, yang mengganggu pemandangan kota lah pokoknya. Nah, kondisi Jogja tuh sudah terlalu crowded dengan sampah visual. Mulai dari plang-plang iklan, ya ada seperti saya sebutkan tadi, itu sangat mengganggu keindahan kota Jogja ini. Di Jogja, ya dibilang visualnya yang dari iklan-iklan mengganggu sih, buat saya paradoks juga, karena selama iklannya sesuai dengan konteks, maksudnya tema yang disampaikan ada maksudnya baik, ya nggak mengganggu sih kalau buat saya. Sangat mencemari kota ya. Kalau di Jogja sampah visual cukup banyak. Kalau apa ya, biasanya kayak iklan-iklan yang ditempel di pohon, terus iklan-iklan yang udah nggak ada izinnya itu udah termasuk sampah visual. Terus banyak tagging juga, tagging yang nggak ada artinya, atau mungkin cuman berpihak pada satu komunitas gangster kayak gitu, itu juga termasuk sampah visual kalau menurut saya. Paling bertanggung jawab sebenarnya adalah dari pelaku bisnis itu sendiri sih. Soalnya basicnya tujuan mereka adalah iklan dan promosi. Hanya saja mereka tidak memikirkan estetika dari efek dari perilaku beriklan mereka. Bertanggung jawab ya, wah susah juga. Orang yang bikin pasti juga ada punya maksud kenapa dia masang di situ. Kita yang ngelihat sih nerima aja. Kalau yang bikin yang salah siapa ya? Yang salah yang ngajarin dia bikin paling. Sebenarnya bukan pemerintah sih ya, pemerintah harus bertanggung jawab, cuman dari kita masing-masing sih, sama si pemiliknya yang masang itu sih. Kalau bertanggung jawab pasti semua juga ikut bertanggung jawab. Nggak bisa ngandelin pemerintah doang, harus ada kesadaran juga dari pelakunya sih kalau menurut saya. Kalau kontribusi sih mungkin belum ya, tapi kayaknya sih emang belum. Kalau bisa jangan lah. Tidak mengikut sertakan untuk mencemari kota tersebut sih. Kalau saya secara pribadi, saya selalu mengarahkan klien saya untuk beralih ke digital. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber pendapatan paling besar adalah dari media cetak, yaitu berupa baliho, spanduk, banner dan sebagainya. Ya sebisa mungkin kalau misalnya saya punya event sih nggak ngotorin di jalanan. Kalau misalnya eventnya itu emang buat orang banyak, kan orang bisa dengan cara yang lain, misalnya lewat sosial media atau saya nempel poster tapi di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kita dari masing-masing punya tetap tegas sama lingkungan kita sendiri agar tidak tercemar gitu. Jadi kita tetap tegas, jadi siapa mau masang, kita harus punya ketegasan untuk menolak sampah tersebut. Pada dasarnya mungkin lebih baik dibatasi untuk masalah slot atau space pemasangan baliho dan sebagainya, sehingga tatanan kota akan lebih terlihat menarik dan tidak terlalu padat dengan sampah-sampah visual itu. Pertama mungkin adalah membangun kesadaran dulu bahwa kalau lingkungan mereka mau bersih, seenggaknya mereka tahu gimana cara membersihkannya, gimana mereka bersikap. Ini sih gitu. Sangat setuju. Itu kalau dibatasi kan berarti kita mengurangi dampak dari sampah visual tersebut. Setuju,
agar kami sebagai pelaku advertising dituntut untuk lebih kreatif memberikan ide-ide untuk para pengiklan. Kalau dibatasin sih, selama saya masih jadi buruh ya mau jadi apa? Kecuali kalau udah saya jadi CEO sih, saya nggak terima dong. Yang penting produk saya laku, iklan saya dilihat orang banyak. Kalau masalah profit sih, masalah apa namanya sebutannya, moral ya kayak gitu-gitu sih bisa nomor 2. Yang penting profitnya masuk kalau lihat dari CEO.